Shalom sahabat-sahabatku yang terkasih, kembali lagi di YouTube channel aku, Propinta Violita. Kali ini kita akan membahas langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu kehidupan kekal. Di sini aku nanti akan share screen materinya, dan untuk kalian yang ingin membahas, berdiskusi, kalian boleh mencantumkan kolom komentar, dan kalian juga bisa memberikan saran serta kritik di kolom komentar tersebut. Kita akan lihat dulu share screen-nya dan kita akan membahas. Oke, di sini aku menuliskan ada 5 langkah untuk mendapatkan kehidupan kekal. Yang pertama, kita harus mengenal dulu jelas bahwa ada masalah kematian, ada penyakit, ada terorisme, ada rasa sakit, dan semua ini adalah rencana aslinya Tuhan. Di dunia sekitar kita, kita bisa melihat banyak sekali pertempuran spiritual yang sangat amat besar antara terang dan kegelapan, baik dan jahat, benar dan salah. Semuanya itu telah dimulai dari ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan menciptakan seorang malaikat tertinggi dengan rupanya yang cantik dan kuat, yang kita tahu sebutannya adalah Lucifer, tetapi kita mengenalnya sekarang dengan sebutan setan. Jadi setan ini waktu itu meradang dengan kecemburuan dia untuk membenci bahwa dia itu tidak bisa memiliki kekuatan dari Tuhan. Jadi saat itulah mengikuti kampanye yang besar, yang panjang, dan fitnah. Jadi si Lucifer ini memimpin sepertiga malaikatnya Tuhan untuk memberontak habis-habisan melawan pencipta kita. Nah, jadi selanjutnya, setan itu melakukan penipuan kepada manusia pertama di Taman Eden, menjadi tidak percaya dan tidak menaati Tuhan, sehingga mereka tanpa disadari telah menyerahkan kekuasaan dunia ini kepada si iblis. Jadi planet kita yang indah ini telah dibajak oleh iblis yang jahat dan kekuatannya yang memenuhi dunia dengan roh dosa dan keegoisan mereka. Selain Tuhan mengirim putranya ke dunia ini sebagai manusia untuk membimbing kita, untuk menyelamatkan kita, dan akhirnya menebus orang-orang yang percaya kepadanya, kita semua berdosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu benar tentang saya dan juga tentang Anda. Kita sekalian juga sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apakah itu berbohong, atau mencuri, atau pikiran jahat, kita semua telah melanggar hukum emas aturan Tuhan yang kita kenal sebagai 10 perintah Tuhan. Jadi prinsip-prinsip hukum Allah yang dimaksudkan ini adalah untuk melindungi kita dan untuk memastikan kehidupan yang damai dan aman. Jadi Alkitab mengungkapkan bahwa hukuman untuk dosa melanggar hukum Allah adalah kematian kekal. Jadi karena dosa secara alami telah memisahkan kita dari orang yang memberikan kehidupan dari kata tidak baik lainnya yang Anda katakan atau tindakan yang kalian lakukan dalam hidup Anda yang telah menyakiti hati orang lain atau diri Anda sendiri. Jadi Tuhan meminta Anda untuk mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa, sehingga Anda bisa mengambil langkah yang kedua ini, yaitu kalian harus percaya bahwa Anda sebenarnya dapat diselamatkan, dan itulah kabar baik tentang keselamatan. Kini kita bisa lihat bahwa ada seorang sipir penjara Roma yang bertanya kepada Rasul Paulus. Dia bertanya seperti ini, "Apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa diselamatkan?" Lalu Paulus menjawabnya, "Kalian
atau kamu hanya perlu percaya kepada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Tapi untuk percaya kepada Kristus berarti kita harus percaya kepada Dia. Percaya kepada siapa sih Dia? Nah, kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Dan untuk mempercayai Dia itu di dalam diri Anda. Dan kita tahu bahwa Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa yang sempurna dengan imannya. Dan Dia pun tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Jadi Dia sekarang menawarkan untuk mengambil catatan dosa kita semua dalam pertukaran untuk kehidupan yang sempurna, yaitu kehidupan kekal di surga. Jadi Dia itu benar-benar mati di dunia ini, sehingga kalian dapat hidup selamanya di surga tanpa dosa sedikit pun. Dan Yesus menderita di dunia ini untuk dosa Anda dapat diampuni. Jadi, Anda harus menerima ini dengan iman kalian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di sini kita tahu bahwa anak itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Jadi tidak sesederhana ini saja Anda akan percaya pesan harapan yang Yesus tawarkan kepada Anda. Kita lihat untuk langkah yang ketiga. Untuk mendapatkan kehidupan kekal, yaitu mengakui dan bertobat dari dosa-dosamu dan beritahu Tuhan bahwa kamu sangat menyesal. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Yesus juga mengatakan kecuali jika Anda bertobat. Nah, Yesus juga mengatakan kecuali jika Anda tidak bertobat, lalu Anda semua juga akan binasa. Untuk bertobat berarti membuat pilihan yang teguh untuk berpaling dari gaya hidup dosa yang merusak diri sendiri dan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan akan membantu Anda, Tuhan itu akan membantu Anda melakukannya. Dan itu artinya untuk menghormati perintah-perintah Tuhan dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda, dan di dalam tindakan Anda. Kita lihat lagi di ayat ini, di Yesaya 55 ayat 7 yang berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Jadi yang bertobat, yang benar-benar menyesal telah berbuat dosa, dan mereka yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, lalu Tuhan kemudian berjanji untuk memberi mereka kuasa transformasi dari Roh Kudus, bahwa Dia akan menempatkan di dalam hati Anda, hati yang baru dan pikiran yang baru juga. Jadi sekarang Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk mengingat dan akui setiap dosa yang pernah Anda lakukan. Dengan rendah hati, datanglah kepadanya dalam nama Yesus dan dengan rela mengaku bahwa Anda telah melanggar hukumnya Tuhan. Mungkin ada beberapa hal spesifik yang akan dibawa oleh akan dibawa oleh Roh Kudus kepada perhatian Anda. Katakan padanya bahwa Anda itu menyesal dan memintalah untuk Ia menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi ketika kalian melakukannya, Alkitab mengatakan bahwa kalian dapat memiliki jaminan penuh bahwa Dia akan sepenuhnya mengampuni kalian. Kita lihat lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tolong buka hati kalian masing-masing. Buka hati kalian sekarang kepada Tuhan, akuilah dosa-dosa kalian, dan kemudian percaya bahwa Dia telah mengampuni kalian.
kehidupan kekal kalian hampir tiba. Kita lihat di langkah keempat. Langkah keempat untuk menuju kehidupan kekal yaitu rela menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi kalian. Kita bisa lihat di sini bahwa Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi, Anda menerima Kristus dengan berdoa dan mengundangnya ke dalam hati Anda. Ini adalah hadiah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita bisa lihat lagi ayatnya di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat hafalan yang kita tahu dari kecil ya. Jadi, kita itu juga artinya menerima Kristus juga berarti lebih, di mana yang berarti percaya pada instruksi dan pengaruh bimbingannya dalam hidup Anda serta tindakan Anda. Kita bisa lihat lagi di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang Anda sudah menerima Yesus ke dalam hidup Anda dan memberinya izin untuk tinggal di dalam Anda. Sekarang adalah waktu yang sangat baik untuk memintanya. Dengan tulus, doakan dengan doa yang sederhana ini, dan kemudian lihat kembali langkah-langkah yang baru kita bahas. Bunyi doanya seperti ini. Ya Tuhan, saya tahu bahwa saya telah melanggar hukum-Mu, dan dosa-dosaku telah memisahkan aku dari Engkau. Aku percaya bahwa anak-Mu Yesus mati untuk dosa-dosaku dan dibangkitkan dari kematian dan hidup di surga, dan mendengar doaku. Aku benar-benar menyesal atas dosa yang lalu yang telah aku perbuat, dan sekarang aku ingin berbalik kepadamu dan berpaling dari dosa kesayangan kita semua. Tolong maafkan aku ya Tuhan, dan tolong bantu aku untuk berjalan dalam kehidupan baru. Aku mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan dalam hidupku, untuk memerintah dan menguasai hatiku mulai dari hari ini dan seterusnya. Tolong kirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk membantuku untuk mematuhi perintah-Mu dan untuk melakukan kehendak-Mu selama hidupku. Dan aku panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa lihat sekarang di langkah yang kelima. Langkah kelima yang terakhir dalam video ini, dalam diskusi kita ini adalah sekarang mengakui Yesus sebagai Tuhanmu. Hidup kekal lebih dari sekedar menerima. Itu juga tentang memberi. Jadi untuk menjaga iman Anda perlu berbagi dengan orang lain dengan kata-kata maupun tindakan. Seperti contoh, Alkitab memberitahu kita seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia kemudian berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengakui Yesus sebagai Tuhanmu berarti memilih untuk mengikutinya setiap hari, dan Kristus berkata, di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi teman-teman, ingatlah bahwa mengikut Yesus adalah perjalanan yang berkelanjutan, sebuah hubungan cinta. Terus kita juga, kalau misalnya kita tersandung dan terjatuh di tengah jalan, janganlah kalian berkecil hati.
Dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan engkau, dia tidak akan mengabaikan kalian. Just wake up, just get up, bangun saja. Jadi Tuhan mau membebaskan Anda dari rasa bersalah Anda, dari dosa Anda dalam hidup Anda. Jadi Tuhan sangat mengasihi aku, Tuhan sangat mengasihi kalian semua, dan kita tahu bahwa Dia mengutus Yesus yang rela menanggung upah dosa kita ke atas dirinya sendiri, yaitu mati di kayu salib. Dan Kristus mati sehingga Anda dapat hidup selamanya. Kita bisa hidup selamanya. Jadi nanti kita akan mati dan jika kita setia, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Jadi biarkan Dia membebaskan Anda dari dosa sekarang dan mengalami kedamaian yang nyata dan abadi. Jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian merasa terberkati, kalian boleh bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk memberikan jempol. Don't forget to give your thumbs up. Memberikan like di video ini. Dan saya berharap kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.